Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Prosper people say, I grow, and I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati melimpah-limpah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara di gereja kita Betania Fresh Anointing Kuala Kurun. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Semua karena anugerah Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh menginjakan kaki di bulan pertama, minggu pertama di bulan Agustus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah raya Betania Fresh Anointing Kuala Kurun yang dahsyat luar biasa, hanya dalam satu nama yang hebat, berkuasa, ajaib, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat yang siap memuji menyembah berkata amin. Haleluya. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Bapa. Kami mau bermazmur buat Tuhan. Yes Lord. Amin, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
pujian kami. Sebab Kau Allah yang mulia, Engkau kudus, Engkau penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kaulah yang menerima pujian kami. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Sebab dalam hadirat-Mu kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami kekuatan yang baru. Setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami mengalami sukacita pagi hari ini. Kami mengalami kemerdekaan pagi ini. Kami mengalami kelegaan pagi ini. Musik memuji Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, amin, amin. Ku bersyukur Bapa, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita, melompat bagi Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Haleluya. Tiba saatnya. Semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala. Come on. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata Allah. Satukan suara. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Naikkan pada anak domba segala pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Musik menyembah Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama katakan, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada nada. Mana suaranya buat Tuhan lebih kencang? Bangkitan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Jemaat Tuhan saja katakan, say, keselamatan bagi yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Yes, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Anybody say, come on, say, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Siap-siap, sungguh nyata bagi Tuhan Yesus. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh
nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Seindahnya pelangi, indahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Siap-siap, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Jemaat Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, genap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, genap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, genap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Prosper people, I go, I grow, I glorify. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami selalu teringat setiap cinta-Mu bagi kami Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku
kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kebaikan-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, Dia penuhkan. Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, Dia penuhkan. Oh, Dia penuhkan roh-Mu. Oh, Dia puaskan. Hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Oh, ini kami Bapa, kami tersungkur di hadapan-Mu. Biarkan pujian kami mengindahkan, meninggikan nama-Mu. Oh, kami nikmati Tuhan setiap lawatan-Mu, setiap pertemuan dari Engkau bagi kami. Biarkan kami menyatukan hati kami untuk memuji Engkau di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami Bapa, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus Raja. Oh, yalah ya Rama yalah ya Rama. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu, kita tinggikan Yesus, karena hanya Dia yang sanggup mengubah semuanya menjadi sempurna. Harapan hanya bagi Yesus, pemulihan terjadi atas kita. Oh, haleluya, haleluya,
Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Lagi katakan, ku takkan, amin, amin, amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, oh. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Allah pada saya. Haleluya. Amin. Amin. Besar kasih Allah padaku. Besar kasih Allah pada kami. Besar kasih Allah pada keluarga kami. Besar kasih Allah kepada gereja ini. Haleluya. Amin. 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 Firman Allah berkata, carilah kerajaan Allah. Artinya apa? Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tetap memandang Yesus. Itu arti cara kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah. Tetap memandang Yesus, tetap merenungkan Yesus, dan tinggal di dalam Yesus. Kami percaya bahwa setiap firman pada saat ini kami terima dengan sukacita. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, haleluya. Saya persilakan duduk. Shalom. Lebih seru lagi, shalom. Ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, kerajaan itu berbicara apa? Bagian kita memandang Yesus. Katakan amin. Bagian kita merenungkan firman, merenungkan Yesus. Dan bagian kita tinggal di dalam Yesus. Sebelum kita masuk bahan,
Yuk kita baca dulu. Matius 6 ayat 24 sampai dengan 33. Ya, merenungkan Yesus. Matius 6 ayat 24 sampai dengan 33. Sudah ya? Yuk kita baca ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Coba perhatikan, Tuhan tidak suka Anda berdiri di dua sisi. Tuhan tidak mau Anda percaya terhadap dua tuan. Halo? Tuhan mau Anda hanya percaya kepada satu Tuhan saja. Nah, kita bisa melihat di situ dengan waktu yang bersamaan, Anda tidak bisa memikirkan Tuhan, Anda juga tidak bisa memikirkan uang dalam waktu bersamaan. Di dalam ibadah ini, Anda bisa memikirkan Tuhan, tapi Anda juga bisa memikirkan masalahmu hari ini. Itu juga ada dua tuan. Maka Bapak dan Ibu dan saudara tidak bisa memiliki dua tuan. Tidak bisa memikirkan Tuhan dan uang itu bersamaan. Anda lagi mengangkat tangan, Anda mengatakan Tuhan, tapi satu sisi yang lain, setengah pikiranmu itu juga memikirkan tentang kebutuhan. Itu tidak boleh. Halo? Waktu Bapak dan Ibu mengangkat tangan, satu sisi memikirkan Tuhan, tapi satu sisi yang lain memikirkan kebutuhan. Anda yang tahu hal itu. Orang lain tidak tahu. Tapi jangan pernah Anda mengabdi kepada dua tuan. Tuanmu dan Tuhan saya satu-satunya hanya Yesus. Yang lain tidak ada. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih salah yang katakan amin. Ayat 25, yuk baca bersama-sama. 1 dan 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di firman Tuhan ini mengatakan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Saudara yang terkasih, khawatir itu juga sama dengan sombong. Khawatir itu juga sama dengan sombong. Mengapa? Karena di saat Anda khawatir berarti Anda tidak percaya Tuhan. Di saat Anda khawatir berarti yang maju kekuatanmu. Di saat Anda khawatir berarti yang maju perasaanmu. Di saat Anda khawatir berarti kekuatan sesuatu yang keluar dari tubuhmu, itu yang kau andalkan. Khawatir juga sombong. Siapa yang tidak khawatir? Semua orang khawatir. Dan hanya 3 saja tujuannya, makan, minum, dan apa yang kau pakai. Makan, minum, dan apa yang kau pakai. Nah, di saat posisi seperti ini, jangan khawatir. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ingat, Tuhanlah yang memperhatikanmu. Tuhanlah juga yang mengawasimu. Ingat sekali lagi, coba lagi perhatikan. Tuhanlah yang memperhatikanmu. Tuhan juga yang mengawasimu. Dan Tuhan memperhatikan dan mengawasimu itu 24 jam. Waktu engkau tidur pun Tuhan bisa memperhatikanmu. Amin. Waktu engkau tidak sadar pun Tuhan bisa memperhatikanmu. Tuhan juga bisa mengawasimu. Hanya satu tujuannya di situ, supaya apa? Supaya engkau tetap berkenan di hadapannya. Suamimu tidak bisa memperhatikanmu 24 jam.
Suamimu tidak bisa memperhatikanmu setiap hari, mengawasimu tidak bisa. Maka ingat, yang memperhatikanmu itu adalah Tuhan. Amin. Yang mengawasimu itu adalah Tuhan. Hanya satu tujuannya, supaya apa? Supaya Anda tetap percaya. Waktu ada masalah, apakah masalah ekonomi, apakah masalah rumah tangga, apakah masalah keuangan, apakah masalah anak, apakah masalah semuanya, waktu itu muncul, maka lihat, satu sisi engkau mengatakan tidak percaya, tapi satu sisi yang lain mengatakan Tuhan percaya. Nah sekarang ambil keputusan, waktu ada masalah itu, engkau tetap fokus kepada masalah atau fokus kepada pernyataan Tuhan. Salah satu bentuk Tuhan mengawasimu, jangan tidak percaya. Amin. Nah sekarang, ini percaya, ini tidak percaya. Coba perhatikan. Kalau bapak dan ibu memegang tidak percaya ini 3 jam, dan percaya ini 1 jam, maka tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Maka inilah yang menguasaimu, tidak percaya ini. Sebaliknya, waktu Anda dan saya percaya 2 jam, Anda tidak percaya 1/2 jam, Anda akan bisa melihat bagaimana hasilnya. Jadi waktu Anda percaya dan tidak percaya itu keputusanmu. Berapa lama? Karena setiap saat juga kita selalu berpeluang untuk tidak percaya, khawatir. Maka lihat, semakin terus engkau percaya, jammu engkau percaya, harimu engkau percaya, maka sesuatu yang tidak percaya tadi akan sendirinya tenggelam dan tidak punya kuasa. Tapi kalau bapak dan ibu tidak percayanya 6 jam, percaya cuma 1 jam, maka itulah yang membuat hidupmu dan semuanya pola berpikirnya juga mengalami kesulitan. Tuhan tidak mengatakan Anda dan saya tidak sempurna. Ada setiap saat ada masalah, ada saat itu juga bisa dikatakan Anda jatuh, tidak percaya. Tapi Tuhan mengawasimu, Tuhan memperhatikanmu dengan firman katakan percaya. Amin. Coba latih, setiap hari percayamu 6 jam, tidak percaya 2 jam, Anda akan pemenang. Katakan amin. Tapi kalau percayamu hanya 2 jam, tidak percayamu 8 jam, tinggal tunggu waktunya jatuh. Halo. Maka khawatir juga adalah sombong. Ngomong kanan kiri, jangan khawatir. Lebih seru lagi katakan, jangan khawatir. Khawatir sama dengan sombong. Amin. Jangan khawatir. Ada yang sampai saat ini tidak minum? Ada yang sampai sekarang ini tidak makan? Apakah ada yang sampai sekarang tidak berpakaian? Saya lihat semuanya, baju-baju bapak dan ibu itu justru lebih bagus dan lebih mahal dari baju yang saya pakai. Maka tidak ada alasanmu untuk tidak khawatir. Katakan amin. Yuk ayat 26, 1, 2, 3. Bukankah hidup, ayat 26, 1. Oh sorry. Yang tadi masih, sorry. Ayat berapa? 25. 1, 2, 3. Pandanglah. Ayat 26. Oh sorry. Ayat 26. Tadi ayat 26. Pandanglah. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ngomong lagi kanan kiri, kau jauh dari burung-burung itu. Halo, amin. Kita itu jauh dari burung-burung. Ingat, terjemahan yang lain sekali lagi, burung di situ burung pipit. Ya, burung di situ juga burung gagak. Kenapa burung pipit dan burung gagak? Karena burung pipit ini jenis binatang yang haram.
Jadi orang semiskin-miskinnya datang memberikan persembahan kepada Tuhan, itu tidak boleh dua jenis burung ini dibawa. Burung pipit, burung gagak. Mengapa? Haram. Yang kedua, apa yang dimakannya? Bangkai. Maka semiskin-miskinnya umat saat itu, dia bisa memberikan persembahan kepada Tuhan hanya dengan burung merpati, burung dara. Burung pipit, burung gagak tidak boleh. Karena burung pipit, burung gagak itu pun tidak ada yang mau beli. Kenapa? Karena waktu mereka beli, pelihara, dan waktu mereka beli, mereka makan, itu jenis binatang yang haram. Nah, burung pipit dan burung gagak tadi itu Tuhan pelihara. Mereka itu tidak menabur, tapi makanan selalu Tuhan sediakan di lumbung-lumbung mereka. Anda dan saya melebihi daripada burung pipit dan burung gagak. Anda dan saya bukan haram. Halo? Anda dan saya makanannya bukan bangkai. Halo? Anda dan saya itu sangat spesial di hadapan Tuhan. Makanya sampai Tuhan mengatakan, perhatikan itu burung-burung di udara. Dan burung-burung itu tidak pernah melebihi daripada kedudukanmu. Semiskin apapun tanda kutip hari ini engkau tetap lebih berharga daripada burung itu. Amin. Ngomong kanan kiri, burung pipit, burung gagak tidak ada nilai di hadapan Tuhan, tapi Tuhan pelihara. Anda dan saya dipelihara Tuhan, amin. Anda dan saya lebih daripada burung pipit, amin. Nilainya dari semua ciptaan Tuhan, Anda dan saya lebih berharga. Waktu iblis jatuh dalam dosa, iblis Tuhan tidak selamatkan. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan selamatkan. Amin. Yo, ayat 27. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya mau tanya, orang khawatir ada solusinya? Gak ada. Orang khawatir itu merugikan dirimu. Orang yang khawatir itu merugikan jasmanimu, merugikan pikiranmu, merugikan tenagamu, merugikan jiwamu, merugikan mentalmu. Itu orang khawatir. Maka dikatakan tidak akan pernah orang khawatir itu menambahkan sehasta saja. Tidak pernah orang khawatir itu menambahkan satu titik solusi. Jadi jangan pernah berharap orang khawatir itu ada solusi. Tidak ada. Selama kau tertuju pada dirimu, tidak ada solusi. Selama kau tertuju kepada orang lain, tidak ada solusi. Maka selalulah pandang Yesus, langsung ada solusi. Katakan amin. Yo, ayat 28, 1, 2, 3. 28, 1, 2, 3. Dan khawatir akan pakaian, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, dalam segala kemegahannya pun tidak pernah berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Hidupmu dan hidup saya di hadapan Tuhan itu bukan berbicara fokus kepada pakaian, bukan fokus kepada penampilanmu, bukan fokus kepada makanan itu, bukan fokus kepada minuman itu, bukan fokus kepada jabatan itu, bukan fokus kepada penghasilan itu. Ingat. Ya, ingat. Ayat 30. Yuk. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang percaya? Kurang percaya? Lihat ya, Alkitab membuat perbandingan betapa jauhnya kita dibanding dengan, coba perhatikan, dibanding dengan binatang.
Alkitab mencatat kita orang percaya ini sangat jauh perbandingannya dengan orang yang paling terkaya, yaitu Salomo. Bisa Pak? Anda dan saya kembali lagi sangat memiliki nilai mahal. Mahal. Nah pertanyaan, semua tadi ditujukan kepada siapa? Yang kurang percaya. 99% kalau dihubungkan ke 100% tetap kurang. 99,9% kalau dihubungkan ke 100% tetap kurang. Maka percayamu kepada Tuhan itu adalah utuh 100%. Tidak boleh kurang. Amin. Tidak boleh kurang. Maka lihat ayat 32. Yuk baca lagi 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Sudah kan? Ayat 32. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ingat, Presiden Jokowi dia mengatakan, ingat, Presiden Jokowi mengatakan hampir pertama 9 negara sudah kolaps. Ditambah lagi 25 negara. Ditambah lagi sekitar 42 negara. Dan dikatakan 350 juta hari ini seluruh Indonesia, seluruh dunia kelaparan. Dan Jokowi mengatakan begini, di dunia. Halo, coba perhatikan. Di dunia. Jokowi tidak pernah mengatakan di Indonesia, tapi di dunia. Amin. Maksud saya, Jokowi yang tidak ada dalam Yesus, begitu luar biasanya dia. Dia percaya Indonesia tidak akan seperti itu. Jokowi memikirkan seluruh bangsa ini, seluruh provinsi ini. Dan Jokowi, dia tetap percaya. Halo? Ayat 34, 1, 2, 3. Sebab 34 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa yang bilang dalam Yesus tidak ada kesusahan? Tetap ada kesusahan, tapi ada porsinya. Kalau engkau susah hari ini, cukup hari ini, besok jangan ditambah. Amin. Nah, justru melalui ada kesusahan itu, itulah yang membuat dirimu juga semakin dekat dengan Tuhan. Halo? Kalau hari ini engkau susah, engkau tambahkan lagi besok, engkau tambahkan lagi besok, bertumpuk-tumpuk. Waktu kesusahan itu bertumpuk-tumpuk, itu yang membuat Anda menjadi posisi tidak percaya. Orang kalau tidak percaya berarti khawatir. Kalau orang khawatir berarti sombong. Amin. Tidak ada yang khawatir, amin. Saya hanya membuat suatu perumpamaan tadi. Kalau engkau khawatir, tetapi engkau percaya. Waktu engkau percaya 3 jam, khawatirmu muncul 1 jam, Anda tetap punya kuasa. Tapi kalau khawatirmu 3 jam, dan bisa dikatakan percayamu tadi 3 jam, khawatirmu tadi 2 jam, tetap punya kuasa. Tetapi kalau khawatirmu itu 5 jam, ya, dan percayamu itu hanya 1 jam, Anda akan tersiksa. Coba lihat kanan kiri, wajahnya wajah tersiksa enggak? Coba lihat dulu. Hah? Halo? Semua sukacita, amin? Yuk kita masuk ke bahan. Yuk kita baca Matius 6 ayat 33.
Matius 6 ayat 33. Ayo semua baca dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti itu setiap hari. Amin. Setiap hari. Mencari kerajaan Allah itu setiap hari. Tidak sesuai dengan seleramu. Tidak boleh karena situasimu, tapi setiap hari. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak khawatir. Terhadap apa? Terhadap makanan tadi. Terhadap apa? Terhadap minuman tadi. Terhadap apa? Terhadap pakaian tadi. Terhadap apa? Terhadap uang. Maka tadi dikatakan tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Karena saingan Tuhan yang paling terberat itu adalah mamon, uang. Banyak orang berubah juga karena uang. Bahkan banyak orang meninggalkan gereja juga karena uang. Banyak juga orang tidak ibadah karena uang. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Amin. Nah, mencari Tuhan itu harus setiap hari. Harus setiap hari. Bapak dan Ibu coba renungkan saja firman Tuhan, baca firman Tuhan setengah jam saja. Saya yakin waktu merenungkan firman Tuhan setengah jam, Anda tidak akan khawatir setengah jam. Tidak akan khawatir. Tidak akan khawatir. Maka perhatikan. Apakah kalau kita sampai sekarang itu posisinya, yaitu berjalan dengan mata, artinya berjalan mengandalkan diri sendiri, berjalan mengandalkan kekuatan, berjalan mengandalkan hikmatmu, atau kejelian strategimu, itu nanti ujung-ujungnya pasti khawatir, pasti tidak percaya. Semua orang yang berjalan dengan mata jasmani saja, Anda tidak akan pernah kuat. Maka berjalan dengan iman berarti apa? Mempercayakan hidup pada pimpinan Tuhan sepenuhnya. Amin. Berjalanlah dengan iman berarti itu apa? Mempercayakan hidup ini penuh pada Tuhan. Kekhawatiran itu akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani daripada iman kita. Halo. Tadi malam saya sudah saksikan gereja kita di tempat ini. Waktu saya bilang kita bangun di belakang, ada khawatir saya? Ada. Dari mana? Karena memang saya tahu posisi uang. Posisi uang ini tidak mungkin bisa membangun di belakang. Muncul khawatir. Waktu muncul khawatir, saya mencari kebenaran. Waktu saya mencari kebenaran Tuhan, Tuhan hanya ngomong, percaya. Hanya satu saja jawaban Tuhan pada saat engkau khawatir, percaya. Gak perlu terlalu banyak baca buku tebal-tebal ikut seminar. Gak perlu. Karena nanti ujungnya itu hanya kata Tuhan, percaya. Amin. Di belakang itu hampir lebih kurang 52-53 juta habis. Tapi detik ini tidak ada satu sen pun kita ngutang di luar sana. Amin. Halo. Percaya. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Makanya minimal berikan waktumu pagi hari 1 jam. Saya yakin 1 jam bersama Tuhan Anda tidak akan khawatir.
Tapi kalau dalam satu hari Anda lebih senang main game, bisa 3-4 jam, percaya saja, detik kesekian selesai, Anda pasti khawatir. Halo? Orang khawatir itu akan menyiksa batin. Orang khawatir itu juga akan menumbuhkan penyakit-penyakit yang lain. Orang khawatir itu juga bisa menyiksa kanan kirimu, orang-orang terdekatmu. Maka jangan terlena, jangan selalu sibuk dengan kekhawatiran tadi. Tapi fokuslah terus mencari kebenaran. Katakan amin. Kita baca lagi, Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Coba perhatikan lagi. Kerajaan Allah itu berbicara apa yang dari dalam keluar mengalir. Ya. Tapi masalah makan dan minum itu apa yang dari luar masuk ke dalam. Bapak dan Ibu seenak-enaknya makan jenis makanan apapun, apa yang masuk dari luar ke dalam, endingnya hanya di belakang. Mau makan 3 piring, endingnya di belakang. Halo? Pertanyaan sekali lagi, masa sih hanya gara-gara makan dan minum menjadi persoalan kita setiap hari? Suaranya lebih berwibawa daripada saya. Halo? Coba perhatikan lagi. Jadi kerajaan Allah itu berbicara kebenaran, amin. Apa yang dari dalam itu keluar mengalir. Apa nanti yang harus keluar itu? Kebenaran. Apa tadi yang harus keluar? Damai sejahtera. Apa tadi yang harus keluar? Shalom. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Jadi masalah makan dan minum sebenarnya itu tidak pernah jadi persoalan yang terpenting dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak beribadah hanya gara-gara itu, ayo stop itu. Kau harus tetap lebih mengutamakan kebenaran Allah. Karena makan dan minum itu tidak ada itu berbicara sorga. Ya, tidak ada. Maka lihat, jadi manusia rohmu, manusia rohanimu setiap hari itu harus dibanjiri dengan apa? Kebenaran. Amin. Bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Setiap hari rohanimu itu harus dibanjiri dengan damai sejahtera. Shalom. Amin. Nah, setiap hari manusia rohanimu itu harus dibanjiri dengan sukacita oleh Roh Kudus. Maka waktu Yesus datang membuat pertemuan kepada murid-muridnya setelah sudah bangkit, Thomas tidak ada. Dan Yesus pun menyambut mereka, Shalom. Arti Shalom, Anda berkemenangan. Arti Shalom, damai sejahtera. Arti Shalom itu berarti semuanya tenang. Arti Shalom itu juga artinya Anda sepenuhnya percaya. Pertemuan pertama Thomas tidak ada. Pertemuan yang kedua akhirnya ada Thomas. Waktu Thomas mendengar Shalom itu,
Dan apa kata Thomas? Sebelum aku masukkan jariku ke telapaknya Tuhan yang berlobang, saya tidak percaya. Nah lihat, akhirnya Yesus pun mengambil kesempatan itu. Dan Yesus pun mengikuti apa maunya Thomas. Thomas, sini, masukkan jarimu. Halo? Gak usah kita seperti Thomas lagi. Harus melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman. Iman itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Iman itu sesuatu yang belum engkau lihat tapi akan jadi kenyataan. Itu iman. Sorga itu belum pernah kita ke sana, betul? Atau ada yang mau kepengen ke sana duluan? Gak ada. Tapi kenapa Anda percaya ada sorga padahal Anda belum ke sana? Itulah iman. Anda tidak melihat dulu tapi sudah percaya. Percayamu karena siapa? Apa kata orang? Tidak. Tapi kata percayamu siapa? Kepada siapa? Dan siapa yang ngomong itu? Yang punya sorga. Siapa yang punya sorga? Yesus. Jadi kalau Yesus yang dari sorga itu turun dari sorga sana menyatakan itu kepada kita. Sekarang pertanyaan, masa sih kita masih seperti Thomas? Halo? Anda hari ini sepakat, sekalipun belum pernah melihat, tapi Anda percaya. Kurang semangat, amin. Maka dikatakan di situ kebenaran itu bukan berbicara perilakumu benar. Kebenaran di situ itu juga bukan berbicara kebenaranmu yang benar. Tapi kebenaran di situ berbicara apa? Kebenaran Allah, kebenaran Bapa, bukan kebenaranmu. Amin. Jadi firman Allah berbicara kebenaran itu bukan berbicara perilaku benar. Karena kita ini semua tidak ada kok perilakunya yang benar. Tapi kebenaran di situ yang dimaksud apa? Bahwa Tuhan itu benar. Kebenaran Tuhan itu yang benar, bukan kebenaranmu. Amin. Semangat. Ya. Gak apa-apa, kipas-kipas panas-panas juga belum apa-apa. Sebelum pakai AC ya, latihan dulu terus kipas-kipas lah. Gak apa-apa. Bila perlu kalau kanan kirimu udah sedikit miring, tiup dia. Gitu. Itu angin sepoi-sepoi yang membuat juga langsung sadar. Anda adalah kebenaran. Anda adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau Anda dan saya dibenarkan bukan karena perilaku yang benar. Coba perhatikan. Kalau Anda dan saya dibenarkan itu bukan karena perilakumu yang benar. Tapi Anda dan saya dibenarkan itu karena Yesus yang ada padamu. Amin. Kita adalah orang yang dibenarkan Yesus. Bukan karena kelakuanmu yang benar, bukan karena moralmu yang benar, bukan karena karaktermu yang benar, tetapi semuanya itu karena kebenaran Yesus. Semua karena kebenaran Yesus. Coba perhatikan ini. Ya. Ini anggur. Ini anggur. Saya tutup. Sekarang apa yang kelihatan? Sapu tangan. Anggur ini ibaratnya Anda dan saya. Anda bukan orang benar. Anda juga bukan orang berperilaku benar. Anda dan saya juga moralnya nggak benar. Coba perhatikan. Ini. Dan Yesus sapu tangan ini. Anda dan saya anggur ini. Waktu dia ada,
Saya mau tanya, Bapa di sorga melihatmu atau melihat Yesus ini? Yesus. Amin. Bapa di sorga tidak melihat lagi kelakuanmu itu tadi, perbuatanmu itu tadi, moralmu tadi, tidak ada memenuhi standar. Tapi melalui salib Yesus, Anda dibungkus, Anda ditenggelamkan, Anda ditutup. Siapa yang menutup? Yesus. Jadi Bapa di sorga hanya melihat Yesus yang ada padamu. Itulah yang membuat Anda dan saya jadi orang benar. Amin. Maka kita yang sudah dibenarkan ini tadi, Anda tidak boleh lagi bermain-main dengan hal itu. Tidak bisa. Kasih karunia yang Tuhan berikan padamu itu bukan berarti untuk jadi bermain-main. Justru harus jauh lagi lebih menghargai. Amin. Ingat sekali lagi, Anda dan saya tadi, ini anggur tadi, kelakuannya banyak enggak benar. Ditutup salib Yesus, ditutup oleh pengorbanan Yesus, ditutup oleh darah Yesus. Maka waktu Bapa di sorga melihat Anda tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan itu adalah sapu tangan ini. Yang kelihatan itu adalah Yesus. Waktu Bapa di sorga memandangmu, yang dilihat oleh Bapa di sorga itulah anaknya Yesus yang ada padamu, yang nutup ini tadi. Katakan amin. Hanya kebenaran firman Allah di gereja, di Alkitab yang ada ini. Anda mencari kebenaran ini di tempat yang lain, itu tidak akan ketemu. Semuanya itu hanya berbicara kelakuanmu. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki lagi kelakuan yang benar. Maka lihat Roma 5 ayat 17. Ayo baca. Roma 5 ayat 17, 1 dan 3. Sebab jika oleh satu maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Manusia itu hanya terbagi dua. Pertama, manusia yang hidup di dalam Adam. Yang kedua, manusia yang sudah hidup di dalam Yesus. Amin. Manusia yang pertama yaitu Adam, dia yang berbuat dosa. Kita ini sebenarnya dampak dari perbuatan berdosa itu. Mau sakit hati dengan Adam? Gak mungkin. Karena Adam juga belum tentu mengenalmu. Gak mungkin. Maka lihat, melalui salib Yesus, melalui pengorbanan Yesus, kita ini semua sudah ditutupi oleh darah Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Di kepercayaan yang lain mengatakan anak bayi itu tidak punya dosa. Tapi di kita tidak ada seperti itu. Semua sudah keturunan orang berdosa. Suami orang berdosa, istri orang berdosa, anak juga pasti orang berdosa. Tidak ada bayi baru lahir itu tidak berdosa, semua berdosa. Kalau ada bayi tidak berdosa, saya juga mau kembali bayi saja. Hanya minum tidur. Dia nggak pernah memikirkan apa isi kulkas. Dia juga tidak memikirkan bagaimana membangun gereja, betul tidak? Ada yang mau ingin bayi kembali? Apalagi statusnya bayi adalah orang tidak berdosa? Seperti kertas putih katanya. Enggak. Kita semua keturunan orang berdosa. Memang yang pertama melakukan dosa bukan Anda dan saya, tapi Adam. Nah, makanya ingat, ambil keputusan hari ini. Apa kau tetap tinggal hidup di dalam Adam
atau kita hidup di dalam Kristus. Semua tadi yang sudah hidup dalam Kristus, maka Bapa di sorga hanya melihat Yesus yang ada padamu. Jadi kalau Bapa dan Ibu masuk sorga, itu karena Bapa di sorga melihat Yesus yang ada padamu. Amin. Melihat Yesus yang ada padamu, bukan melihatmu, tapi melihat Yesus yang ada padamu. Maka jangan sampai keadaan posisi apapun, jangan sampai Anda menyangkal Tuhan. Jangan sampai. Kalau Anda menyangkal Tuhan, berarti Anda sendiri yang keluar dari bungkusan itu. Amin. Maka seberat-beratnya masalahmu, jangan pernah ambil keputusan untuk menyangkal Tuhan. Kalau hari ini engkau susah, kata Tuhan, percaya saja Anda tidak percaya. Percaya saja Anda tidak percaya. Selama Anda tidak menyangkal Tuhan, perhatikan, keselamatan itu tetap ada padamu. Apa perbedaannya? Anda tersiksa dengan tidak percaya tadi. Siapa yang bisa mengatasi masalah rumah tangga? Siapa yang bisa mengatasi masalah keuangan? Siapa yang bisa mengatasi gereja? Tidak ada. Kalau Anda dan saya hari ini berhasil, Anda dan saya hari ini mencapai sekarang, itu karena Yesus yang ada padamu. Jadi yang membuat Anda berhasil itu Yesus. Yang membuat Anda berhasil itu Yesus. Yang membuat Anda sukses itu Yesus. Yang membuat rumah tanggamu sekarang itu sampai sekarang itu Yesus, bukan dirimu. Amin. Maka lihat 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Yo, 1 dan 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Semua kita ini dikasih Tuhan kesempatan untuk bermegah. Tapi dari semua kemegahanmu yang kau peroleh, hanya satu yang tidak boleh kau lupakan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda beribadah, itu Anda lagi bermegah di dalam Tuhan. Amin. Waktu Anda bersyukur di hadapan Tuhan, Anda lagi bermegah karena Tuhan. Ingat, orang Israel mati karena bersungut-sungut, ngomel-ngomel, menggerutu. Orang kalau sudah bersungut-sungut menggerutu, itu akan membentuk keras hati. Kalau hatinya sudah keras, itu yang membuat semuanya salah, hanya dia yang paling benar. Maka dalam perjalanan pun, Allah pun di tepisnya, hanya saya yang benar. Halo? Saya sudah berkali mengatakan, semua kita ini juga punya perfeksionis masing-masing. Semua kita ini juga punya idealis masing-masing. Apakah idealis itu salah? Tidak salah. Yang salah itu kalau Anda memaksakan idealisme. Anda akan konflik, Anda akan berantem. Idealis yang paling sempurna itu hanya idealisnya Tuhan. Perfeksionis yang paling sempurna itu hanya perfeksionisnya Tuhan. Anda dan saya bukan Tuhan. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan hatimu, tidak perlu engkau marah-marah. Tidak perlu engkau tersinggung. Tidak perlu engkau emosi. Tidak perlu engkau ke kanan kiri sampai menyemprot masing-masing. Enggak perlu. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Amin. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 21, yuk. 1 dan 3. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita, supaya kita ini akan menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. IMB-nya 2 Korintus 5:21, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jika Anda selalu asyik
Jika Anda selalu menghabiskan waktu memandang Yesus, maka tidak ada lagi Anda memandang hal-hal di sekitar Anda yang tidak berguna lagi. Semakin Anda sering memandang Yesus, maka pandangan-pandangan yang lain pun itu jadi tidak ada artinya. Amin. Ayo pandang terus Yesus. Kau harus terus asik bersama Yesus. Engkau harus terus asik bersama Yesus. Coba perhatikan, ketika anak Anda, ketika Anda sendiri asik terus bermain HP. Kalau anak terus bermain HP, bermain game, saya yakin dia tidak akan mau belajar. Betul? Halo? Saya yakin anak itu tidak akan mau belajar. Maka saat Anda asik terus bersama dengan Tuhan, Anda asik terus merenungkan firman, Anda asik terus membaca firman, Anda asik terus mendengarkan firman, semakin Anda terus asik, Anda tidak peduli lagi dengan yang lain. Anda tidak akan peduli lagi dengan kekuranganmu. Anda tidak akan peduli lagi dengan kekhawatiran keuanganmu, makananmu, pakaian. Anda tidak akan peduli lagi. Semakin Anda asik terus bersama dengan Tuhan, yang lain pun Anda tidak akan perhatikan lagi. Ayo, perbanyak asikmu kepada Tuhan. Jangan perbanyak asikmu di HP. Jangan perbanyak asikmu di tempat yang lain. Tapi perbanyaklah keasikanmu di dalam firman. Amin. Jadi ingat, gereja kita hampir setiap hari harus terus menabur firman. Setiap pagi gereja menabur firman kepada Bapak dan Ibu. Saya berharap pada saat membaca firman itu nggak perlu juga cepat-cepat dijawab untuk menyenangkan hati yang mengirim. Nggak perlu. Oh ini Pak Pendeta, Pak Gembala ngirim lagi. Amin. Nah, padahal membaca itu butuh waktu. Kenapa harus saya buat agak panjang? Supaya Anda asik bersama dengan firman. Amin. Saya bisa nggak membuat firman singkat-singkat? Bisa. Mana lebih mudah? Lebih mudah membuat yang singkat itu. Lebih mudah. Tapi bisa bayangkan kalau setiap pagi asikmu kepada Tuhan itu hanya hitungan detik. Maka Anda akan terfokus lagi kepada hal-hal yang lain. Amin. Misalnya kita di tempat ini, dengar firman Tuhan nih. Ini belum ada 1 jam. Tenang, 1 jam. Ya, 1 jam Anda asik mendengar firman. Saya yakin Anda tidak akan peduli lagi dengan yang lain. Tapi hatimu hari ini dan pikiranmu pergi melayang-layang, Anda dan Tuhan yang tahu. Halo? Coba ngomong kanan kiri, saya mau asik dengan Tuhan. Amin. Orang lagi berpacaran, asik berdua terus, dia nggak peduli kok orang lain. Mau lewat anjing dari depan dia nggak peduli. Mau lewat kucing dia peduli, karena dia asik berdua terus. Betul tidak? Halo? Coba orang yang lagi pacaran, asik mereka berdua, tapi bentar-bentar pacaran ngomongnya, ada nasi nggak di rumah ya? Saya yakin pembicaraan kalian tidak akan jadi asik. Ayo sudah pulang. Pasti begitu. Amin. Ayo, asiklah terus bersama Tuhan. Amin. Evan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.